Halo teman-teman, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman untuk membuat roti sosis kesukaan anak-anak dengan sistem tangsong yang enak banget seperti ini. Yuk langsung aja kita ke bahan-bahan untuk membuatnya. Yang pertama, tentu aja kita akan bikin bahan tangsongnya ya. Yuk langsung kita ke bahan-bahannya. Nah teman-teman, untuk bikin adonan tangsong kita butuh di sini 25 gram tepung terigu protein tinggi. Aku kasih 125 ml air. Seperti ini, jangan dinyalakan dulu apinya. Ini kita akan aduk dulu menggunakan spatula sampai dia larut semuanya, baru kita nyalakan apinya. Api yang dipakai untuk bikin adonan tangsong itu api kecil ya teman-teman. Nanti kita akan aduk terus sampai dia mengental ya. Nah seperti ini teman-teman, ini mulai mengental ya. Kita aduk terus sampai dia benar-benar cairannya itu udah nggak cair lagi, semuanya udah mengental. Kalau semuanya udah mengental, baru kita angkat, kita sisihkan sampai dia suhu ruang atau tidak panas ya teman-teman. Nah kalau kalian mau cepet-cepet bikin rotinya, aku biasanya tuh kalau adonannya sudah mengental nih kayak gini ya, aku langsung masukin ke dalam mangkok, lalu aku masukin ke dalam kulkas ya, biar lebih cepat gitu ya. Nah ini kayak gini nih. Nah, selain bahan tangsong, di sini udah siapkan bahan juga. Ada 350 gram tepung terigu protein tinggi, 50 gram gula pasir, 1 butir telur, nanti pakai 1 butir telur. Lalu di sini juga ada ragi instan, aku pakai 4,5 gram. Siapkan juga 100 sampai 125 ml susu UHT. Dan di sini aku sediakan 30 gram mentega atau butter, dikasih setengah sendok teh garam ya. Nah ini kita masukkan aja untuk bahan keringnya selain tangsong. Lalu kita masukkan juga telurnya ke dalam sini. Pastikan telur teman-teman fresh ya teman-teman. Kalau nggak yakin bisa dibuka dulu di tempat yang berbeda. Nah ini aku akan kocok sebentar. Nah serambi mengocok, kita masukkan juga si bahan tangsongnya ini teman-teman ke dalam sini ya, seperti ini. Ini tangsongnya yang udah tadi aku bikin. Nah teman-teman, ini kita kocok adonannya, berikut dengan tuangin juga susu UHT tadi ya teman-teman. Nah ini menuangkan susu UHT harus perlahan-lahan ya teman-teman, jangan semuanya, tergantung konsistensi dari tepung, telur, dan juga tangsongnya juga gitu ya, jadi disesuaikan aja. Nah teman-teman, kali ini aku bikinnya pakainya 100 ml susu aja ya, karena telurnya besar ya teman-teman. Nah ini adonannya udah pas ya, langsung aku masukkan juga menteganya. Kalau udah adonannya seperti ini ya, masukkan si mentega sama si garamnya, lalu kita kocok lagi. Nah ini kita kocok sampai dia benar-benar kalis elastis dan menerawang ya teman-teman. Nah teman-teman, ini sudah lebih kurang 10 menit sama mixer aku. Ini aku mau potong sedikit, kasih teman-teman lihat kalau adonan ini tuh udah kalis atau belum gitu ya. Nah tangan jangan lupa dikasih minyak goreng aja supaya nggak terlalu banyak tepung juga ya teman-teman ya. Nah ini kita coba buka, kita lihat udah kalis atau belum. Nah teman-teman, sepertinya ini sudah kalis, tuh lihat tuh, udah kalis banget, udah lentur juga tuh teman-teman, udah lentur nerawang gini, berarti ini waktunya kita proofing yang pertama ya. Ini langsung kita taruh di baskom yang udah aku sediain kayak gini, dibulet-buletin aja kayak gini. Nah langsung kita masukkan ke dalam baskom. Ini kita tutup dengan serbet bersih, biarkan selama 1,5 jam. Nah teman-teman, ini setelah 2 jam jadinya seperti ini, udah cakep banget, udah ngembang ya teman-teman, tuh lihat tuh. Tuh, ini waktunya kita kempeskan adonannya. Ini kita kempeskan dulu teman-teman. Ya, seperti ini. Terus kita pindahkan ke meja kerja kita. Ini adonannya lembut sekali ya. Jadi kalau kalian pakai sistem tangsong ini jadinya itu lembut sekali ya. Kalau habis dia ngembang ini pakai tepung dikit aja ya, seperti ini ya. Nah ini kita timbang dulu nih teman-teman full ya. Aku udah siapin juga nih sosisnya ya. Sosis di sini aku sediakan lebih kurang kayak
10 sampai 15 biji, 16 biji ya, teman-teman ya. Cukup besar ya sosisnya ya. Ini satu buat satu roti gitu ya. Tapi kalau kalian mau bikin roti yang kecil, satu aja juga, dibagi dua juga boleh banget ya. Teman-teman, ini udah jadi semua. Tinggal kita bulet-buletin aja, gampang banget. Cara buletinnya cuman begini aja. Tuh, kayak gini. Ya, tinggal gini-giniin aja. Bulet. Kita akan tutup lagi 15 menit. Oke? Nah, teman-teman, setelah 15 menit ini langsung kita olah aja, kita bentuk. Jadi ini pakai rolling pin, aku giling-giling kayak gini. Aku akan bikin dua bentuk ya, teman-teman. Satu bentuk bunny, satu lagi bentuk squid atau sotong gitu atau cumi-cumi gitu ya. Nah, ini lucu banget loh, teman-teman. Jadi ini bisa jadi ide juga buat kreasi bekal anak kita ya. Jadi biar anak-anak seneng juga bawa roti yang lucu-lucu dan imut kayak gini. Nah, kalau ini cara untuk membuat yang roti bentuknya cumi-cumi ya, teman-teman. Caranya gampang banget, teman-teman. Dilihat aja tutorialnya ini ya. Nah, ini dijepit-jepit setelah digulung. Gampang banget cara bikinnya. Lalu langsung kita taruh di loyang seperti ini. Nanti kalau pas dipanggang dia mekar gitu, teman-teman. Nah, untuk bikin yang bentuk bunny, aku butuh adonan yang sama, lalu aku gulung-gulung memanjang kayak gini, bikin kayak cacing gini atau apa ya. Pokoknya bikin adonannya panjang kayak gini. Terus nanti aku akan putar si adonannya seperti ini. Nah, sosisnya bisa pakai setengahnya nih, teman-teman. Nah, ini dilepitkan sosisnya di antara adonannya ya. Kalau bisa sepanjang mungkin, teman-teman. Nah, seperti tutorial di sini nih, teman-teman, kayak gitu ya caranya. Tuh. Lah, lalu kita rapikan lagi nih bagian kuping ke atasnya ini, teman-teman, supaya dia rapi dan cantik ya. Jadi sesuai gitu ya, teman-teman. Nah, jadi dia bentuk bunny. Setelah selesai dicetak atau dibentuk kayak gini, kita proofing lagi yang kedua selama kira-kira 30 sampai 40 menit ya, teman-teman. Nah, setelah 40 menit jadinya seperti ini, teman-teman. Dia akan gendut ya si adonannya. Lalu kita akan oles sama susu UHT. Kalau aku pakai susu UHT aja. Kalau kalian mau lebih kuning lagi, kalian bisa pakai kocokan kuning telur dan susu ya. Lalu di atasnya aku akan kasih atau aku taburi dengan keju parmesan. Nah, kalau kalian mau dikasih keju parmesan dulu baru di proofing juga boleh. Tapi kali ini aku maunya setelah dia proof baru aku kasih keju parmesannya. Nah, teman-teman, jangan lupa juga panaskan oven suhu 180 sampai 200 derajat ya, api atas bawah. Dan untuk memanggang ini paling hanya butuh sekitar 15 menit aja dengan oven aku. Nah, setelah kita oles, kita akan taburkan dengan keju parmesan ya. Kalian mau gulingkan langsung dengan kejunya juga boleh. Kalau aku dioles atau ditabur seperti ini supaya tidak terlalu banyak juga. Tapi kalau kalian suka, kalian boleh sesuaikan dengan selera kalian. Nah, teman-teman, seperti ini ya. Aku udah masukkan ke dalam oven tuh. Apinya atas bawah suhu 190 derajat. Kita akan biarkan lebih kurang kayak 10 sampai 15 menit. Biasanya dia udah agak udah matang. Setelah matang nanti langsung kita pindahin api atas supaya bagus bagian atasnya aja ya. Aku sengaja tutup pakai aluminium foil karena dia rata ya. Biar rata untuk merahnya. Jadi itu tuh, teman-teman. Tada! Tuh udah cakep banget. Udah kemerahan banget. Nah, kalau kalian lebih suka yang lebih merah lagi, kalian boleh panggang lebih lama ya. Tapi buat aku kayak gini udah cukup. Nah, ini kalau udah dingin nanti aku kasih lihat teman-teman kayak gimana dalamnya ya. Nah, sekarang kita mau panggang yang kelinci ya. Nah, teman-teman, tentu aja sebelum panggang akan kita oles dulu dengan susu UHT ya, teman-teman. Nah, ini aku bentuknya masih nggak terlalu rapi. Kalau makin kalian sering bikin akan semakin rapi ya nanti, teman-teman. Nah, ini aku oles juga dengan susu UHT. Kalau kalian mau lebih warnanya shiny lagi, kalian bisa kasih kocokan kuning telur ditambah sedikit susu UHT ya. Nah, ini setelah kita kasih oles, kita langsung panggang. Yang untuk bunny aku nggak kasih keju parmesan ya, teman-teman. Di oven sekarang aku lagi panggang yang bunny-nya. Tuh, lucu kan? Tuh, teman-teman. Nah, kalau kalian bikinnya lebih rapi, hasilnya juga akan lebih rapi ya. Ini aku buru-buru banget, jadi nggak rapi banget ya, teman-teman.
Nah kalau sering bikin nanti jadi rapi. Nah teman-teman, ini yang squid udah jadi, lucu banget nih, lihat teman-teman. Ini masih panas banget ya, baru keluar dari oven. Nah ini lucu sekali loh, dan dia tuh empuk-empuk gitu. Ya nanti kalau udah dingin aku kasih lihat teman-teman dalamnya kayak apa ya. Dia punya roti sotong kayak gini. Nah teman-teman yang bani, setelah 15 menit api bawah atas bawah ya, ini udah jadi, langsung aku keluarin dari oven. Lalu aku oles dengan mentega atau butter ya teman-teman. Nah aku pindahin ke cooling rack nanti kalau udah dingin aku akan spill, kasih teman-teman lihat bagaimana dalamnya ya. Nah teman-teman, ini udah jadi, lucu banget. Aku udah kasih kayak mata-mata gitu. Nah ini tuh ya, lucu banget. Ini empuk banget teman-teman, karena kita pakai sistem tangsong, jadinya tuh empuk banget, ting 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 gitu ya. Ya, nah ini aku akan buka, kasih teman-teman lihat satu ya teman-teman. Yang mana ya? Yang mau aku buka ya? Yang ini aja deh ya. Nah, ini udah cakep banget. Tuh, belakangnya juga pas ya teman-teman. Ini aku buka, kasih teman-teman lihat dalamnya kayak apa. Ini copotin dulu matanya. Matanya itu gula gitu ya, kalian bisa beli di marketplace ya. Tuh lihat teman-teman. Tuh, wow. Pokoknya ini rotinya tuh empuk sekali teman-teman. Tuh lihat tuh, empuk banget. Pokoknya kalau kalian makan roti ini sama sosisnya, enak banget. Rotinya empuk sekali. Kalian harus coba di rumah ya teman-teman. Nah teman-teman, sampai di sini dulu resep dari aku hari ini. Semoga resep ini jadi inspirasi buat kalian juga. Sampai jumpa di resep berikutnya. Dadah.